Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Febrianda Wahyudi dengan NIM D1D021151 dari kelas R004 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi Angkatan 2021. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Nur Santi karena telah memberikan proyek tentang review jurnal ini, karena dengan mereview jurnal ini kita dapat menambah wawasan agar lebih luas lagi dalam mendalami ilmu-ilmu yang berada di lingkungan. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan mereview jurnal Agrotek yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Kokmara, Kabupaten Takalar, oleh Sahrudin, Amir Coneng, dan Sudirman Numba. Baiklah, pokok pembahasan pada jurnal ini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Poin yang kedua yaitu metodologi. Poin yang ketiga hasil dan pembahasan. Poin yang keempat kesimpulan. Baiklah, untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 147 strip KPTS 2 strip 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas kurang lebih 8.000 hektar. Nah, kawasan Marga Satwa ini terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Menjadi Taman Buru Kokmara seluas kurang lebih 4.610 hektar. Dan Suaka Marga Satwa Kokmara ini seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buru Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 237 strip KPTS 2 strip 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4,152,50 hektar, dan Suaka Marga Satwa Kokmara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 911 strip KPTS 2 strip 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Nah, perjalanan Suaka Marga Satwa Kokmara ini kurang lebih selama 17 tahun. Dan di mana 17 tahun itu mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Mengapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk penggundulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Penggundulan hutan juga merupakan masalah serius hutan hujan tropika di wilayah Asia Tenggara yang penyebab utamanya adalah perambahan hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi ini, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ini, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P-48 strip Menhub 2 strip 2014 tentang cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ini yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Selain itu, berdasarkan pengalaman kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, banyak atau sering terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemilihan jenis tanaman. Maka oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan.
Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Baik, poin yang kedua yaitu metode penelitian. Lokasi dan waktunya yaitu penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Takala, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Yang pertama yaitu analisis data tentang pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Nah, data koordinat poligon ini kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Dan analisis data yang kedua yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui bagaimana kerapatan tegakan, ketersediaan anakan per hektar, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm. Nah, bisa kita lihat pada tabel 1 yaitu tentang kriteria kawasan terdegradasi. Untuk topologi kerusakannya ada 3 tipe topologi. Yang pertama rusak ringan, kedua rusak sedang, yang ketiga rusak berat. Nah, dalam rusak ringan, kriteria kawasannya yaitu jumlah tegakan berdiameter lebih dari 20 cm kurang dari 400 batang per hektar. Dan rusak sedang, jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm dan kurang dari 200 batang per hektar. Namun, rusak sedang ini tutupan lahannya didominasi jenis pionir dan jenis klimaks yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu rusak berat. Kriteria kawasan rusak berat yaitu tutupan lahan rendah atau terbuka, semak-semak dan alang-alang. Dan kemudian yaitu kriteria kawasan rusak berat, potensi anakan rendah. Selanjutnya, analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem di kawasan dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh topologi kerusakan kawasan. Nah, selanjutnya dilakukan lagi analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi dan data vegetasi yang dihasilkan dari tiap petak ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting atau INP. Nah, poin yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di dalam hasil pembahasan ini terdapat beberapa poin, yaitu pertama, identifikasi foto udara atau citra satelit. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Taklar seluas 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek ini dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti, menurut Purwadi 2001. Dan poin yang kedua yaitu pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung
di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara di Kabupaten Takalar. Poin yang selanjutnya yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk petak ukur atau plot berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Pada petak pertama seluas 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data ini diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Maracicapa atau Vitex pubescens, bambu atau bambusa sp, marapau atau mangifera sp, dan lain-lain. Nah, luas petak satu ini adalah 34,12, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot. Dengan begitu, petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang kedua yaitu petak 2 dengan luasan 39,64 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan, diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon, maracicapa, bambu, marapau, dan lain-lain. Luas petak 2 ini adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Nah, petak yang ketiga yaitu dengan luasan 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan dari hasil pengambilan data di lapangan yaitu yang pertama mahoni atau Swietenia mahagoni, yang kedua BT atau Vites gophasus, yang ketiga jati atau Tectona grandis, yang keempat jabon atau Anthocephalus cadar, yang kelima atau yang terakhir Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lainnya. Nah, luasan petak 3 ini adalah 25,70 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang keempat adalah petak 4, dengan luasan 23,31 hektar. Hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah yang pertama mahoni atau Swietenia mahagoni, yang kedua BT atau Vites gophasus, yang ketiga jati atau Tectona grandis, yang keempat jabon atau Anthocephalus cadamba, yang kelima Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Nah, luas petak yang keempat ini adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot, dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektar juga. Nah, poin yang terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Nah, yang kedua yaitu luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Kokmara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Kesimpulan yang ketiga yaitu merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 atau KSDAE set garing 2015, maka untuk petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Nah, kesimpulan yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, terasa, rau, marapau, dan kirasa. Baik, cukup sekian presentasi saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi karena manusia tempatnya salah. Maka saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.